Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, luar biasa. Sama, Bapak dan Ibu guru juga tetap dalam keadaan luar biasa, sehat dan penuh sukacita. Anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak diminta untuk menyiapkan buku cetak, buku tulis, dan alat tulis. Sudah? Good. Jika sudah, ayo kembali dibuka daftar isinya. Daftar isi, kalian lihat bahwa hari ini kita masih akan belajar bab 5 dengan judul peka terhadap berbagai permasalahan melalui teks tanggapan. Miss minta kalian buka halaman 149. Kita akan sama-sama membahas kembali bab 5. Semua yang akan dijelaskan dengan slide yang akan ditampilkan hari ini, Miss minta kalian simak dengan baik ya. Tolong ikuti pembelajaran sampai akhir sehingga kalian mampu paham untuk mengerjakan tugas yang diberikan hari ini. Oke, Miss minta kalian tetap semangat, tetap bertanggung jawab, tetap mandiri, empati, dan semua karakter yang sudah kalian pelajari, mari tetap dilakukan, tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya Miss minta kalian simak dengan baik. Dan selamat belajar. Anak-anak, Miss minta kalian membuka buku cetak kalian halaman 154. Di sana, kalian bisa membaca judul pelajaran kita hari ini, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan. Ada yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu arti kesimpulan. Kesimpulan paragraf adalah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf itu. Untuk menarik kesimpulan, kita harus membaca dengan teliti paragrafnya dan memahami ide pokoknya terlebih dahulu. Hal ini karena kesimpulan merupakan jawaban dari gagasan utama tiap paragraf. Kalian bisa lihat di buku cetak halaman 155 bahwa langkah-langkah menyimpulkan isi teks tanggapan di sana ada 3 langkah atau 3 tahap. Yang pertama, membaca paragraf. Jika kita akan menyimpulkan teks tanggapan, sebaiknya kita mengerti isi teks tersebut terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membaca seluruh teks dengan saksama dan cermat. Kalian harus membaca secara keseluruhan tanpa melangkah-langkahi hal-hal yang mungkin menurut kalian itu kurang penting. Padahal mungkin ternyata justru itu adalah hal yang penting. Ya anak-anak, kalian harus membaca apa yang akan kalian simpulkan secara utuh. Langkah yang kedua yaitu menentukan kalimat utama atau pokok pembicaraan setiap paragraf. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. Langkah ketiga, yaitu membuat simpulan. Setelah menentukan inti paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah simpulan yang benar. Untuk membuat simpulan yang baik dan dapat dimengerti, ada beberapa hal atau kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama, simpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah kita baca. Jadi syaratnya untuk membuat simpulan kita sudah harus membacanya atau kita harus sudah membacanya. Yang kedua, simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. Jadi tidak boleh di luar paragraf. Kita tidak menambah-nambahkan sesuatu yang tidak dibahas dalam paragraf. Yang ketiga, simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Nah, kita tidak menambah-nambahi dan benar-benar hanya membahas apa yang ada di dalam paragraf. Ada hal yang perlu kalian ketahui selanjutnya, yaitu ciri kalimat kesimpulan. Yang pertama,
bisa terletak di mana saja pada sebuah bacaan. Yang kedua, menjadi inti dan pelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan bacaan. Yang ketiga, hal yang bisa ditarik, misalnya jawaban dan pokok permasalahan. Yang keempat, memerlukan gagasan utama dan penjelas untuk menemukan suatu kesimpulan bacaan. Miss berharap kalian memahami keempat poin ini. Miss bisa ulang sekali lagi ya. Yang pertama, memang bisa di awal, di tengah, atau di akhir dari bacaan. Itulah letak kesimpulan. Kemudian bisa juga menjadi inti ataupun amanat ya dari sebuah bacaan. Jadi kesimpulan itu bisa jadi sebuah amanat bentuknya dari sebuah bacaan. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa ditarik ya. Jadi apa yang bisa kita jadikan rangkuman, bisa berbentuk sebuah rangkuman dari bacaan. Itu yang dimaksud dengan simpulan. Bisa berbentuk nasihat tadi atau amanat, bisa juga berbentuk rangkuman atau ringkasan dari keseluruhan bacaan, dan bisa juga menjadi inti dari jawaban atas permasalahan yang dibahas di dalam bacaan ya. Kemudian yang penting juga kalian ketahui bahwa dalam membuat sebuah simpulan, kita harus lebih dulu menentukan gagasan utamanya. Kita tidak akan pernah bisa menentukan simpulan sebuah bacaan kalau kita belum menemukan gagasan utama ataupun ide pokok bacaan. Paham ya? Sekarang waktunya kita untuk mempraktikkan bagaimana cara menarik kesimpulan dari suatu bacaan. Ini adalah contohnya. Mari kalian membacanya secara seksama. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, anak-anak, sebagai contoh bahwa kesimpulan dari paragraf pertama ini diambil dari ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf 1 adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi simpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Miss jadikan paragraf kedua sebagai contoh kedua. Kamu dan Miss Lucy tadi sudah membaca paragraf kedua secara utuh. Nah, bisa kita temukan ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Simpulannya adalah
jagung berkembang biak melalui biji. Nah, anak-anak, seperti itulah contoh menyimpulkan sebuah bacaan. Ini adalah simpulan berdasarkan ataupun dari tiap paragraf. Nah, kalau simpulan secara utuh berarti kita menggabungkan semua simpulan tiap paragraf. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan Miss juga berterima kasih karena Miss yakin bahwa kalian pasti akan mengerjakan tugas yang Miss berikan hari ini dengan penuh tanggung jawab. Miss minta tolong kalian kerjakan secara sungguh-sungguh. Kalian benar-benar berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan usaha yang terbaik, dengan usaha yang maksimal tentunya. Baik anak-anak, Miss minta kalian tetap semangat, oke? Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham terhadap materi yang disampaikan hari ini dari slide demi slide yang ditampilkan? Kalau sudah paham, good, itu tandanya kalian sudah menyimak dengan baik. Tapi jika ada yang masih kurang paham, Miss tetap layani. Jika kalian mau bertanya, silahkan kalian tanyakan melalui chat pribadi dengan Miss Lucy. Anak-anak, jangan lupa setelah ini kalian tetap Miss minta untuk mengerjakan tugas latihan ya. Latihan soal yang Miss berikan hari ini tolong dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa kembali Miss ingatkan, tulis dengan rapi, tulis dengan tulisan yang indah sehingga kami mudah untuk membaca dan mengoreksi. Paham ya anak-anak? Baiklah, tetap semangat, terus belajar, terus berdoa. Silakan, selamat mengerjakan.